Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Dimasya Putra dari kelas 2021A dengan NIM 21020104031. Kali ini saya akan mempresentasikan presentasi saya untuk mata kuliah Shakai Tobunka dengan tema fotografi di Jepang. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Dimasya Putra, NIM 031 dari kelas 21A ingin mempresentasikan tentang kamera Jepang di matkul Shakai Tobunka. Untuk videonya bisa ditonton di link yang disediakan di PPT saya. Slide berikutnya, kamera itu hal yang dipakai sehari-hari, nggak melihat kenegaraan kita, mau di Jepang mau di Indonesia, kamera pasti dipakai di mana-mana. Kamera compact atau kamera model tinggi ataupun smartphone, ya itu merupakan bagian kehidupan kita sehari-hari. Nah, kenapa kok bisa terkenal kamera Jepang? Kenapa nggak kamera Jerman gitu yang lebih ternama? Jadi kamera Jepang terkenal dari dulu karena durabilitas, keterjangkauannya, dan fitur canggih. Itu yang menariknya. Mungkin semuanya udah memiliki fitur-fitur ini ya, kelebihan ini di zaman sekarang. Namun kamera Jepang pada zaman dahulu, pada sekitar tahun 1960-an itu memimpin dengan hal-hal ini. Soalnya dulu tuh kamera mahal, berat, dan jadul. Next slide. Jadi di sini kita bisa lihat graf soal produksi kamera Jepang pada tahun 2014. Bisa dilihat ini ada sekitar 80% yang diekspor, sedangkan hanya 20% yang digunakan yang diperjualbelikan dalam dalam negeri, yaitu di Jepang. Kenapa bisa kayak gini ya? Karena saya sebut tadi, kamera Jepang sangat populer seluruh dunia karena kualitasnya dan yang lain-lain tadi, durabilitas dan harganya yang murah. Makanya Jepang bisa mencapai angka yang tinggi ini, 80%, dikarenakan kepopularitasannya itu. Next slide. Yang pertama, um, apa? Yang pertama adalah Shashin Haiku sebelah kiri. Ini merupakan salah satu bentuk fotografi di kalangan usia lanjut ya, usia lanjut masyarakat Jepang. Jadi daerah yang saya tonton, um, karena karena orang-orang yang udah berusia lanjut ini, anak-anaknya kan sudah tidak bisa dijadikan subjek foto lagi. Jadi mereka berpaling ke alam, dan selain alam doang, itu foto alam doang, mereka bikin juga mereka bikin puisi yang seperti ini, seperti di gambar. Jadi mereka foto, kemudian mereka taruh mereka letakkan puisi pendek, cuman sekalimat sekalimat doang. Dan untuk yang kedua, sebenarnya ini Wakai Seida, itu artinya kalangan muda ya. Untuk untuk foto yang mereka ambil tuh nggak ada nama partikularnya. Nah, untuk golongan muda di Jepang tuh mereka biasanya foto ya kayak golongan muda di Indonesia aja gitu. Mereka foto makanan, mereka foto perjalanan, seperti itu. Next slide. Nah, di slide ini saya akan membahas sejarah kamera di Jepang. Nah, dulu tuh Jepang tuh menerima teknik untuk membuat kamera modern tuh setelah Perang Dunia Kedua. Waktu itu tuh mereka ingin mengejar Jerman dalam produksi kameranya, seperti teknologinya dan lain-lain. Soalnya Jerman waktu itu Jerman dari dulu sampai sekarang lumayan terdepan dalam masalah perkembangan teknologi. Bisa lihat di gambar kiri. Dulu perusahaan yang dikenal sekarang sebagai Nikon, dulu tuh membuat rangefinder untuk kapal-kapal perangnya Jepang.
Rangefinder itu apa? Rangefinder itu penentu jarak. Jadi biar misalkan saya pengen nentuin jarak dari A ke B menggunakan suatu teleskop gitu. Nah, kalau rangefinder ini tugasnya dia menghitung jarak secara otomatis ya. Kalau dulu saya kurang tahu, kalau dulu mungkin harus dimasukin dulu ke mesin yang menghitung lagi, tapi kalau sekarang otomatis. Nah, baru setelah perang itu Nikon membuat produk yang lebih damai, yang lebih ramah, yaitu kamera. Next slide. Bagaimana kamera Jepang bisa terkenal dulu ya? Kalau yang tadi dibahas di slide ketiga itu merupakan hal generalnya. Ya, di slide ini saya akan membahas kenapa bisa tercetus gitu, kenapa bisa tiba-tiba terkenal gitu. Nah, jadi tidak lama setelah Perang Dunia Kedua, kan ada ya Perang Korea, dan salah satu yang meliput kejadian sana itu majalah Amerika. Majalah Amerika mengirim banyak fotografer ke Perang Korea itu untuk didokumentasikan. Salah satu dari fotografer tadi itu bernama David Douglas Duncan. Nah, pada suatu hari pas Douglas lagi berada di Jepang, ada kan seorang fotografer Jepang yang memfoto si Douglas ini. Nah, dan saat Douglas melihat hasilnya, dia terkagum, kok bisa jernih banget, kok bisa tajam banget. Nah, akhirnya dia langsung memesan dua lensa tersebut buat dibawa ke Korea, buat diambil foto-foto yang ada di sebelah kanan ini. Dan sejak itu kamera Jepang sangat terkenal banget, apa, terutama karena dipopulerkan oleh seorang fotografer legendaris. Dari videonya ada sebuah quote dari profesional fotografernya, dari narasumbernya. Bukanlah seorang importer Amerika yang menemukannya, melainkan seorang fotografer top. Itulah yang benar-benar meluncurkan lensa Jepang menjadi kekuatan di pasar dunia. Merupakan takdir yang sangat luar biasa. Next slide. Selain itu, apalagi yang menjadikan Jepang negara hebat dalam produksi kamera? Nah, selain harga yang murah, Jepang juga mencoba mengotomasi fungsi-fungsi seperti fokus, exposure, film winding, seperti itu. Apa teknologi-teknologi kamera yang baru ditemukan pada tahun-tahun sekitar tadi 1960, 70. Nah, kemudian apa? Kenapa kok pengen diotomasi? Kenapa dibuat lebih gampang? Nah, padahal kan pro fotografer kan udah bisa nyeting semua itu. Nah, jadi uh, kemudian tadi tuh di otomasi itu tuh bukan diarahin buat kamera pro, apa, fotografer pro, tapi buat fotografer yang mudah, untuk model-model yang mudah. Jadi fotografi itu menjadi hal yang lebih terjangkau, semakin mudah gitu, jadi nggak harus belajar lama. Next slide. Nah, ini adalah salah satu kamera yang mengakselerasi pertumbuhan industri kamera Jepang. Jadi pada tahun 1977 perusahaan Konica merilis apa, teknologi paling baru pertama di dunia, yaitu autofocus. Autofocus ini kayak kamera HP kita sekarang, kayak kita misalkan tinggal arahin kamera, ntar kameranya langsung fokusin ke subjek yang diarahin. Nah, zaman dulu belum ada teknologi seperti itu. Oleh karena kebetulan aja perusahaan Amerika ada yang nemuin komputer komputer kecil buat range finding gitu. Nah, Konica ini menggabungkan antara range finding itu dengan lensanya. Jadi autofocus ditemukan oleh Konica, autofocus kamera. Dan sekian adalah presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.